Di banyak organisasi hari ini, kita melihat leader-leader khawatir, enggan untuk menggunakan yang disebut dengan power atau kekuatan. Karena khawatir kalau pakai power itu kesannya kayak maksa, walaupun nggak selalu sebenarnya. Kayak maksa, seakan-akan otoriter, terus leader merasa tidak memanusiakan manusia, karena inginnya itu orang bisa didorong untuk bergerak dari dalam gitu ya. Tapi apakah itu bijaksana? Apakah menggunakan power itu sesuatu yang buruk di dalam kita memimpin? Saya punya referensi yang bagus, karya John Kotter, judulnya Power in Management. Di beberapa video ke depan saya akan bahas tentang buku ini ya, dicicil pelan-pelan untuk memberi perspektif baru kepada teman-teman leader tentang apa yang kita sebut power, di mana itu mungkin hari ini sering ditakuti. Bagian awal buku ini membahas tentang yang disebut dengan dependence, atau dalam bahasa kita dependensi. Dependence itu kebalikan dari independence. Kalau independence kan kemerdekaan, dependence artinya keterikatan, ketergantungan, dependensi. Dan dependensi ini menjadi satu faktor kenapa menggunakan power itu seringkali penting. Saya kasih contoh ya. Dependensi. Ini seorang leader di perusahaan misalnya. Taruhlah dia posisi manajer. Dia punya 3 anak buah yang langsung ke dia misalnya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Manajer ini kepada orang yang pertama, kalau si orang pertama ini nggak beres kerjanya, maka leader bisa take over. Ya, si manajer ini bisa take over kerjaannya. Atau mungkin bisa didelegasikan ke yang lain. Yang kedua juga sama. Kalau kerjaannya nggak beres, atau misalnya yang kedua ini tidak mengikuti apa yang diarahkan, manajernya bisa tinggal ganti aja. Masih banyak orang yang gantiin. Ya, ganti yang lain, bisa di take over ya kan, atau keluar ya, bisa di outsource pekerjaannya. Dan yang ketiga ini beda nih. Yang ketiga ini punya keistimewaan, entah dia itu favoritnya atasannya manajer misal, atau orang ketiga ini punya kemampuan yang sulit digantikan oleh orang lain, sehingga nggak akan nemu nih yang sepadan. Maka kalau yang ketiga ini jalannya nggak bagus, si manajer ini kelabakan, nggak ada gantinya. Ya. Dalam kondisi ini, kita bisa sebut bahwa sang manajer merdeka atau punya independensi terhadap tim yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi dia dependence atau terikat, ya, ada dependensi terhadap yang nomor 3. Dependensi ini membuat sang manajer jadi tidak bebas. Contoh misalnya, yang ketiga ini tiba-tiba melanggar aturan, harusnya kan dihukum. Tapi karena sang manajer ini punya dependensi tinggi, bingung nih ngehukumnya. Kalau nanti dia dihukum terus dia resign, susah kerjaan saya beres. Atau misalnya yang ketiga ini semaunya sendiri, atau tiba-tiba minta naik gaji tapi nggak masuk akal gitu. Bingung manajernya, nggak dikabulin, nanti dia pergi. Kalau yang nomor 1 nomor 2 pergi bebas aja nggak apa-apa. Tapi yang ketiga ini kalau pergi bingung. Tapi kalau dikabulkan nggak sesuai dengan aturan perusahaan, gimana dong? Bingung. Ini namanya sang manajer punya dependensi yang kuat terhadap yang ketiga ini. Masalahnya adalah manajer, satu posisi aja manajer, itu punya dependensi nggak ke satu orang aja, tapi ke banyak pihak. Tadi mungkin ke salah satu anak buahnya. Atau mungkin dia dalam mengerjakan pekerjaannya terikat dengan satu supplier, yang supplier itu satu-satunya. Perusahaan nggak punya
alternatif supplier lain, atau mungkin supplier itu memang sudah arahan dari atas nggak boleh yang lain, maka manajer ini punya dependensi terhadap supplier itu. Atau bahkan manajer ini punya dependensi terhadap atasannya. Sehingga semua yang manajer ini punya dependensi punya satu ciri, yaitu apa? Orang-orang, baik atasnya tadi, supplier tadi, ataupun bawahan yang nomor 3 tadi, itu uh, punya punya pengaruh besar terhadap sang manajer, di mana semuanya itu tidak selalu bisa ada dalam kendali. Maka kata Kotter dalam buku Power in Management, semakin tinggi dependensi kita terhadap satu pihak, maka semakin butuh kita power untuk mengontrol situasi. Saya ulang ya, semakin tinggi dependensi kita terhadap satu pihak, maka semakin butuh kita terhadap power atau kekuatan dalam rangka mengontrol situasi. Karena balik lagi, kita sebagai leader, apapun posisi kita, ujung-ujungnya kita itu mesti bisa mencapai kinerja atau mencapai hasil di dalam organisasi. Mesti ada target-target yang kita selesaikan, ya kan? Baik itu target besar, target kecil, kita terikat oleh itu. Dalam situasi seperti itu, kita butuh power ya. Kalau kita independen terhadap pihak-pihak tadi, udah nggak perlu power, ya kan? Ya lakukan aja yang perlu dilakukan gitu. Misalnya pindahin kerjaannya selesai, ya kan? Ganti orang selesai. Tapi kalau dependensi kita kuat, kita lemah posisinya. Karena kita lemah posisinya, kita perlu membangun yang namanya power atau kekuatan. Nah, nanti power ini bisa jadi dibangun lewat diri sang leader, bisa jadi dibangun lewat orang lain. Misalnya lewat orang lain ya, ternyata yang orang nomor 3 tadi, dia nurut pada seseorang di dalam perusahaan, tapi bukan si manajer misalnya. Maka salah satu cara membangun power itu adalah si manajer mesti membangun koalisi dengan orang tersebut tadi, yang dituruti sama nomor 3, sehingga membuat si orang tadi ya berada di pihak sang manajer, sehingga manajer tadi bisa menggunakan orang tersebut untuk dalam tanda kutip memaksa nomor 3 supaya mengikuti apa yang sang manajer inginkan. Itu salah satu caranya, dan nanti banyak cara lagi akan di-share di video-video berikutnya. Yang jelas, satu hal pada video hari ini yang perlu ditekankan untuk kita para leader, power is essential. Dalam rangka kita, ulangi lagi, power is essential dalam rangka upaya kita untuk bisa mencapai tujuan. Dan ini kita gunakan di berbagai model organisasi. Teman-teman di perusahaan pasti butuh power, di dalam bisnis butuh power, ya kan? Politik pasti butuh power, ya kan? Dan tanpa power kita akan lemah. Semakin banyak kita, semakin besar hal yang kita pimpin, semakin banyak dependensi kita terhadap sekian pihak, maka semakin besar juga power yang kita butuhkan. Saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.